pengerjaan lahan ini tadi, buka lahan tadi akan mandi darah. Pas mereka lagi motong pohon, itu rantai sensonya tuh lepas mas, kena kepalanya Lepas. gini. Ini pecah ini mas, habis. Kan karena dia bersikeras, kayak mana ditebas kelapa itu, kayak gitulah lehernya macam ditebas mas, lepek-lepek. Di updeling lain itu 2 orang kena sambar petir mas. Maaf cakapnya dia mimpi tuh mas, mimpi berhubungan. Rupanya yang datang ke mimpi itu tadi yang penghuni di situ. Sari-sari kita yang dihisap sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelvin Anggara di channel Kenangan Misteri. Gimana sahabat-sahabat misteri semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mau berterima kasih banyak nih buat teman-teman misteri semua karena sudah mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Buat kalian yang ingin berbagi cerita misteri-misteri lainnya atau cerita-cerita horor nih, kirim aja cerita-cerita kalian di nomor WA di bawah sini nih teman-teman. Nah, baiklah, pada malam hari ini kami menjumpai salah satu narasumber yang ceritanya itu cukup menarik ini untuk kita bahas nih teman-teman. Baiklah, langsung saja nih, tanpa basa-basi lagi. Kalian sudah bosan menunggu saya ngoceh-ngoceh terus nih ya teman-teman. Terima kasih banyak nih. Baiklah, langsung saja nih kita ke narasumbernya. Oh ya, sebelumnya kalian sediakan kopi, kalian sediakan cemilan atau apapun itu untuk menikmati cerita ini karena kita akan memulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa nih? Mas Edi mas. Mas Edi. Kalau boleh tahu Mas Edi kegiatannya ngapain aja nih Mas Edi? Kegiatan saya kerja mas. Kerja ya Iya. seharian. Ini katanya nih Mas Edi mempunyai cerita-cerita serem nih Mas Edi. Kalau boleh tahu nih yang mau Mas Edi cerita ini cerita serem yang seperti apa sih? Saya kan punya cerita kemarin itu pengalaman saya. Nah, jadi kan kami dari Medan itu berangkat ada sekitar 9 orang, gabung sama orang Besitang, orang Cemara, gabung lah pokoknya mas kan. Jadi kami dari PT ditugaskan berangkat ke Kalimantan Timur. Lalu mas? Berangkat kami ke Kalimantan Timur itu 3 kali naik pesawat kami mas. 3 kali naik pesawat ya Iya. mas ya? Nah, jadi setelah udah sampai Bandara Berau, kami rental mobil, perjalanan itu mau ke PKS itu setengah harian juga lah mas. Nih, PKS itu apa itu bang? Pabrik kelapa sawit mas. Oh, pabrik kelapa sawit ya mas ya? Ah. Jadi tiba di lokasi kami nyampe itu pas posisinya mau maghrib. Posisinya mau maghrib ya mas ya? Iya. Jadi setelah udah maghrib kami nyampe ke lokasi karena udah badan ini capek. Jadi kami ambil sapu, kami beres-beres langsung mes kami kan gitu. Oh, langsung beres-beres ke mes gitu ya mas? Kami datang pun
tanpa izin lah kami ibaratnya. Oh. Nah, setelah itu malamnya kami digangguin Gangguin apa nih maksudnya mas? sama penunggu situ. Sama penunggu situ ya mas? Penunggu yang mau tempat emas itu ya? Iya, mungkin karena kami pun tadi nggak Nggak ada izin gitu ya? kan gitu. Wah, jadi orang itu kan ya namanya kita masuk ke kampung orang nggak izin kan, sedikit banyaknya nggak senang kan gitu. Ya. Jadi perasaan itu kita tidur Mm-mm. di ujung, saya tidur di berjejer kami kan, tidur. Setelah tidur kami pukul jam 3 pagi, teman yang dari Besitang itu menjerit dia mas. Menjerit mas? Iya, Menjerit seperti apa nih mas? menjerit ketakutan. Ketakutan Karena melihat sosok-sosok halus gitu atau gimana mas? karena yang ditengok dia itu tadi Mm-mm. mukanya ini bukan muka kawan itu, hancur semua nih mukanya mas. Kalau kami tanya itu sosok seorang nenek-nenek, ini mukanya hancur semua, pecah-pecah gitu semua. Makanya dia terkejut, keluarlah satu bara itu semua kan, yang dari mekanikal, elektrikal, sama sipilnya. Datangi kami lah. Ada apa mas? Banyak yang orang dari Jawa sana kan. Enggak, ini mas, teman kami ini mas, tiba-tiba jerit. Kami bilang kan, tanyalah sama teman yang jerit tadi, kenapa menjerit? Kejut aku pak, katanya. Kenapa? Tiba-tiba saya tengok muka dia itu bukan muka dia lagi, katanya. Bukan muka dia mas? Iya, muka seorang nenek itu tadi. Setelah itu kan tidurlah lagi. Setelah tidur 1 jam, begitu juga menjerit. Yang di ujung sana yang punya pegangan menjerit juga mas. Yang punya pegangan tuh maksudnya gimana mas? Pegangan badan dia gitu loh. Dia waktu ke sana memiliki pegangan gitu mas? Maksudnya Iya. manusia indigo gitu ya? Bukan indigo mas, maksudnya pendamping Perewangan. perewangan dia juga. Iya, Jadi iya. kawan itu menjerit, dia pun menjerit, merasa nggak senang. Jadi kan mau ribut lah. Jadi mau ribut, jadi solusinya gini. Udah, gini aja. Daripada ribut-ribut, yang satu kami pindahkan ke sipil, satunya lagi tetap di kami kan gitu. Setelah pagi kami jalani, pagi, malam begitu juga mas. Temannya mas itu apa gimana mas? Temannya mas masih saya kesurupan atau gimana mas? Masih kesurupan, tapi yang diganggui itu beda orangnya. Beda mas? Berganti-gantian. Baru, Berganti-gantian Mas? kan. Di sana menjerit, situ menjerit. Jadi yang satu macam gereng-gereng gitu. Setelah gereng-gereng kan, keluarlah kami. Keluar. Setelah keluar, dibawalah kami mau tidur. Pindah tempat tidur lah kami mas. Pindah tempat tidur, ada 4 orang lah kami di rumahnya penjaga malam. Sebelumnya kami nggak tahu bahwasanya itu bininya pun meninggal di situ. Tidurlah kami di situ 4 orang. Tiba mau nyenyak, 3 orang lari. 3 orang lari mas? Kenapa Iya. kalau boleh tahu itu kenapa lari itu mas? Orang tuh 3 nampak bahwasanya tempat tidur tuh goyang sendiri, digoyangi gitu. Lalu setelah kejadian itu mas, apakah mas masih merasakan lagi hal-hal aneh gitu mas? Cukup banyak lah mas kalau merasakan hal-hal aneh. 3 hari 3 malam kami nggak bisa tidur di sana mas. Kenapa itu mas nggak bisa tidur mas? Karena itu tadi udah setelah 3 hari kami
menjumpai yang jaga malam kan. Pak, kenapa kok kita datang sampai sekarang nggak bisa tidur, Pak? Oh, mungkin orang kalian belum ada izin ya kemari. Iya, Pak, belum ada izin kan. Kami bilang kan. Jadi Bapak itu ceritalah sedikit tentang pembukaan lahan. Iya. Jadi pas pembukaan lahan itu tidak ada disarati. Jadi mereka menanya sama yang dituakan lah di kampung itu. Pengerjaan lahan ini tadi, buka lahan tadi akan mandi darah. Mandi darah maksudnya seperti apa mandi darah tuh, Mas? Penasaran saya nih, Mas, mandi darah. Mandi darah itu yang dibilang Bapak itu yang disampaikan sama kami begini, Mas. Satu kan ada yang ngerok rumputnya pakai beko itu kan. Satu lagi ada yang nebangi pohon pakai sinso. Rupanya yang dinamakan mandi darah itu pas mereka lagi motong pohon, itu rantai sensonya itu lepas, Mas, kena kepalanya gini. Ini pecah ini, Mas, habis. Astagfirullahaladzim. Yang satu lagi pas udah ditebang pohonnya itu dia ketimpa pohon, Mas. Tertimpa Meninggal. pohon. Meninggal. Jadi 2 orang yang meninggal itu, Mas? 2 orang mereka meninggal. Setelah itu jadi gimana, Pak? Biar kita tidur sini tenang, nyaman. Udah besok minta izin aja. Minta izin lah kami, Mas, kan. Jadi dibilang Bapak itu, kalau di sini nanti ada cahaya merah, jangan dilihat ya, katanya. Kenapa, Pak? Itu nanti ada cahaya merah, kita lihat gini lama-lama, makin lama makin besar. Makin besar gitu ya? Macam setampah. Itu yang dinamakan mereka, aku rasa yang banaspati apa gimana gitulah, Mas. Setelah kami minta izin, itu malam itu saya tidur digangguin, Mas. Saya yang digangguin. Perasaannya kawan dulu kelang satu kawan saya tidur di sana kan. Perasaan macam mimpi kita gitu loh. Perasaan dia mau mukul kita. Tapi di mimpi saya gitu juga. Perasaan dia mau mukul kita. Mau mukul Mas gitu? Tapi di mimpi dia memang disuruh mukul saya, Mas. Iya. Jadi kita pas tiba-tiba bangun, lihat wajahnya, langsung ngambil kuda-kuda kita gini. Dia pun gini juga. Karena kaget gitu ya, Mas? Iya. Apanya nih? Kejut aku, Wak. Karena perasaan aku, Wak mau mukul aku. Iya, aku dalam mimpi aku disuruh mukul kau. Setelah itu tidur lagi lah kami, Mas, kan. Setelah tidur lagi kami, kayak gitu juga, Mas. Jadi satu-satu saya panggil teman saya ini, Mas. Panggil satu-satu namanya, berdirilah, duduklah di samping saya kan. Duduk, adalah kami sekitar 8 orang yang saya panggil itu kan, duduklah di situ. Nggak tahunya kami tiba-tiba macam baca Al-Fatihah gitu, Mas. Kurasa dia yang penunggu situ minta hadiah lah, kurasa nggak pernah didoakan kan mungkin. Jadi setelah kami bacakan Al-Fatihah, kami tidur itu nyaman, Mas. Udah nggak ada lagi gangguan kan. Selang 3 hari, rupanya orang sawit seberang itu lari. Iya, Mas, lari dia kan, gerubuk. Jadi mandor kami bilang gini, siapa yang bermasalah sama orang mekanikal, orang elektrikal, katanya kan. Iya. Loh, siapa yang bermasalah, Dor? Sedangkan kita aja yang orang elektrikal ini di sini semua. Karena di sana hutan kan
di sana hutan mas. Hmm. Jadi untuk menghibur diri kami cuman beli kartu lah kan gitu. Iya, iya. Nah, main kartu. Jadi saya bilang, siapa yang bermasalah sama orang mekanikal Dor? Sedangkan anggota kita sini semua kan. Enggak, orang mekanikal itu lari katanya ada bermasalah sama orang elektrikal. Rupanya dia lari mas dari paret besar itu mas. Kalau kita berpikir secara logika itu nggak bakalan bisa kita Melewati paret besar itu ya mas? melompati paret besar itu. Dalam berarti paretnya mas ya? Cukup dalam mas dan cukup lebar paret tadi. Jadi dilompati sama dia, rap, dikejar sama teman-teman itu nggak jumpa mas. Jadi dia pergi, kami cari nggak jumpa. Paginya sampai pagi pun kami cari nggak jumpa mas. Nggak jumpa mas? Nggak jumpa. Lalu terus mas? Jadi kan kami cemas. Satu pabrik itu kami nggak ada kerja mas. Mencari teman mas ini semua? Kerjaan kami cuma mencari dia lah. Kami cari besoknya pun nggak juga jumpa. Jadi jumpalah adalah yang namanya Mas Pajar sama Mas Dimas. Kami cari, jadi dengan ritual Mas Pajar sama Mas Dimas, mereka bilang, ini teman kita sudah makan minum di alam mereka. Jadi gimana mas solusinya? Cobalah kita jumpai kepala adat. Kepala adat dijumpai ya? Jadi orang Mas Pajar sama Mas Dimas lah yang menjumpai kepala suku tadi kan. Jumpai. Jadi ya sore itu pun juga dikasih ritual sama kepala suku itu tadi. Yang dibawa kepala suku tadi mas, kayu sama telur ayam kampung. Kayunya tadi ada ukiran mas. Ada ukuran maksudnya? Ada ukiran? Diukir gitu kayunya mas? Iya, dia diukir, tapi nggak tahu kita lambangnya entah lambang apa. Untuk persyaratannya tadi ya mas ya? Iya, itulah kepala suku datang yang ada bulu apa? Bulu merak? Bulu burung apa tuh? Merak apa? Ada yang 2, ada yang 3 kan? Jadi mereka melakukan ritual lah dengan cara mereka. Ngomong bahwasanya mohon supaya teman kami itu pulang lah gitu kan gitu. Jadi setelah melakukan ritual, dibilang bahasanya yang saya dengar sih, Nai, saudara sudah menunggu di rumah Nai kan. Setelah itu nggak tahu lah kita artinya, bahwasanya itulah yang diucapkan mereka kan. Jadi sekitar 100 orangan lebih kami itu mas. Dibilang sama kepala suku itu tadi bahwasanya ini telur ayam kampung ini jangan diganggu sebelum dia pulang. Kalau diganggu telur ayam tadi, jadi berarti temannya mas ini nggak bisa pulang gitu ya mas? Jadi dibilang kepala sukunya ini sempat telur ayam itu tadi ada yang mengganggu, yang mengganggulah akan menjadi penggantinya gitu mas. Disyaratin gitu kan mas sama kepala suku itu. Apa temannya mas ketemu gitu mas? Udah setelah melakukan ritual itu mas kan, kan jadi yang project manajernya kan kurang puas, diambillah drone mas, dilihatlah di hutan itu, nggak ada nampak sama sekali, nggak ada jumpa dia kan gitu. Kami tunggulah sekitar 2 hari mas, jadi 4 hari lah dia baru pulang. 2 hari setelah melakukan ritual kepala suku,
sekitar jam 2 pagi dia keluar dari limbah mas, dari belakang tuh, belakang kan ada limbah. Keluar dia lari terus ya kan. Jadi kawan saya pas buang air kecil terkejut. Gerubuk. Tengok siapa yang lari. Jadi dia datanglah ke mes. Bang, ada kali bang, aku ada orang lari tadi bang. Siapa yang lari? Jam segini, gila loh, mana ada orang lari. Sedangkan di sana aja mas, yang saya nggak habis pikirnya, kalau kita di sini jumpa anjing, kalau kita baru kenal pasti menggonggong kan? Iya benar. Kalau di sana nggak mas. Diam gitu aja. Setelah dia pulang, anjing itu menggonggong. Iya. Jadi tiba pulang, paginya dijumpai lah sama Mas Fajar, sama Mas Dimas kan. Oh iya. Mandornya datang, saratilah dia. Gimana Mas, biar teman kita ini Sembuh gitu ya. sembuh. Udah diambil sama orang itu, dimandikan lah air sungai mas. Dimandikan air sungai. Iya, dimandikan air sungai, disarati. Setelah udah tenang dia 1 hari, pesanlah tiket sama mandornya. Dipulangkanlah dia. Jadi kita pun gitu juga. Jadi saya bilang, gimana mas, kita cari makan di sini, kalau bisa pergi selamat pulang selamat. Iya. Jadi kita pun disuruh mandi air sungai, air sungai Kalimantan itu kan mas. Selesai itu udah kami mandi air sungai itu, malamnya kami main macam apa, ritual gitu mas. Yang penunggu di situ dimasukkan ke badan teman saya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya temannya mas bermain ibarat kayak mana tuh ya? Kesurupan gitu mas, dirasukin gitu. Iya mas, dia sama Mas Fajar kan niatnya kan mau dibersihkan semua di lokasi itu. Jadi dimasukkanlah ke badan teman saya untuk berinteraksi kan. Bahwasanya mereka itu nggak seneng lah bahwasanya ada pembangunan pabrik kelapa sawit itu tadi. Rumahnya terganggu gitu ya mas ya. Karena awalnya mereka bangun pun itu tidak ada syarat untuk penghuni di situ mas. Iya. Jadi mereka minta syarat itu kerbau syaratnya ya mas ya. Kerbau. Sementara di sana nggak ada dipenuhi syaratnya. Logikanya aja lah mas, kalau rumah kita udah tinggal bertahun-tahun, rumah kita digusur tanpa syarat, siapa yang nggak marah kan gitu. Iya benar. Jadi yang kerjanya lah yang kena mas. Semua digangguin. Digangguin, jadi tidur tidak tenang lah ya mas ya. Iya. Nggak nyaman, mau ngapa-ngapain pun nggak nyaman ya mas ya. Jadi setelah dimasukkan ke badan teman saya, berinteraksi, mereka pun tetap ngeyel, ditariklah yang mengganggu kami mas. Dimusnahkanlah sama Mas Fajar. Setelah dimusnahkan itu mas, udah ayam gitu loh, tenang gitu ya mas ya. Aura tempat tadi pun beda sama awalnya yang apa. Kalau enggak dulu ada, kalau kita duduk di warung kopi, ada aja yang cerita bahwasanya mimpinya itu mimpi yang nggak enak. Maaf cakapnya, dia mimpi itu mas, mimpi berhubungan. Rupanya yang datang ke mimpi itu tadi yang penghuni di situ. Sari-sari kita yang dihisap sama mereka.
Jadi setelah kami dibersih sama Mas Fajar, tempat tadi udah beda lah Mas. Jadi kami pun udah tidur, udah nyenyak. Udah tenang lah Oh. Mas ya, mau ngapa-ngapain udah tenang lah gitu ya Mas ya. Main-main di PKS itu pun jam 10 pun udah berani. Awalnya nggak berani Mas. Masuk di PKS itu nggak berani sebelum Sarati gitu ya Mas? Bersihin, ya. Belum dibersihin. karena beda. Memangnya, Jauh kali beda. memangnya di PKS itu PKS pabrik kelapa sawit ya Mas ya? Iya Mas. Sebelum disaratin itu apakah banyak terjadi hal-hal yang aneh atau kejanggalan-kejanggalan gitu Mas? Yang kejanggalan itu lah Mas, yang temen yang hilang, yang orang tuh buka lahan yang nebang pohonnya itu rantai sinsunya itu lepas, ngantem kepala mati di tempat Mas. Ini saya penasaran nih Mas sama temannya Mas tadi. Pas waktu temannya Mas tadi balik lagi ke mesnya Mas tadi kan, yang Mas bilang itu nggak ada Mas tanya-tanya gitu, kenapa bisa hilang, kenapa bisa lari-lari gitu Mas? Jadi dia sebelum hilang itu dia kerja itu sering melamun. Iya. Gue pikir entah apa yang dipikirnya, kita ya nggak tahu lah, namanya hidup ya kan. Jadi dia melamun, pas dia lari tuh, mau hilang itu, perasaan dia ada orang datang macam satu kampung memukuli dia. Iya. Nah, itulah dia lari hilang, kami cari nggak ada. Langsung sekilas larinya gitu loh Mas. Kami tengok paret yang besarnya gitu bisa dilompati sama dia. Jadi dibilang dia gini, jadi Mas Ton, selama 4 hari apalah yang di sana Mas Ton rasai? Nggak ada Bang. Aku di sana itu sama kehidupan kita sama mereka Bang. Ada yang cari makan ya, ada juga yang cari makan, ada anak biniknya katanya. Tapi di saat aku minta minum, minta makan, orang tuh nggak ada mau ngomong. Diem aja gitu ya Mas ya? Cuman nunjukkan aja. Iya. Nah, orang tuh nggak ada mau ngomong. Berarti temannya Mas itu masuk ke dalam dunia apa tuh namanya? Alam mereka lah. Alam mereka ya Mas ya? Iya. Maksudnya bunian gitu Mas? Iya. Iya. Jadi pas kami cari, aku tahu ada orang rame-rame. Tapi entah di mana aku cari katanya. Karena hutan itu rasa saya macam belum jamak manusia. Karena rimbun kali Mas hutannya Mas. Ada kejadian di updeling lain. Di updeling lain itu 2 orang kena sambar petir Mas. 2 orang kena sambar petir. Iya. Terus gimana tuh Mas keadaannya Mas? Di situ keadaannya meninggal. Jadi dibilang temannya yang lihat itu, pas didengari di kuping dia itu macam besi panas ditaruh air. Iya. Jadi datangilah sama Mas Fajar saya kan. Yuk Bang, main-main yuk. Udahlah, saya kan kira saya main-main entah ke kampung entah apa gitu kan. Jadi saya pakai celana pendek. Jadi tengok Mas Fajar, Bang, jangan pakai celana pendek lah, malu sama manajer. Rupanya kita pergi sama manajer PKS, dijemput lah naik mobil Mas. Jadi udah dijemput naik mobil, kami ke updeling itulah kami kan. Jadi orang itu kan minta tolong sama Mas Fajar setelah kejadian di Sabar Petir itu banyak kali yang diganggui kan. Datang kami ke sana, yang dibawa sama Mas Fajar telur ayam kampung sama batang pisang muda Mas. Dalamnya itu berarti ya, dalam batang pisang tuh Mas? Iya.
Jadi datang sama kelapa lah dibawa dia kan. Datang kami ke sana, cerita berinteraksi lah bahwasanya sama penghuni di situ. Jadi dimasukkanlah ke badan saya penghuni situ kan. Dia nggak mau, bersikeras bahwasanya dia nggak mau diusir. Karena dia duluan yang nempati itu daripada kawan kita yang di sana kan gitu. Sempat juga lah Mas Fajar bilang, hampir nggak sanggup aku Pak De, macam mau muntah darah aku. Mau muntah darah Mas? Hampir mau muntah darah aku Pak De katanya, nggak sanggup aku. Kalau ini kuat kali Pak De katanya. Tiba disuruh potong kelapa itu, ya kan? Karena dia bersikeras, kayak mana ditebas kelapa itu, kayak gitulah lehernya macam ditebas Mas, lepek. Setelah itu dimasukkan sama Mas Fajar di batang pisang muda itu kan. Itu batang pisang muda itu Mas, kalau kita yang nggak apa, kita lihat itu macam biasa aja gitu loh. Tapi lantaran udah dimasuki gitu, dia gini-gini liar kali. Iya. Jadi setelah kejadian itu Mas gimana Mas? Apakah Mas masih mau melanjuti kerja atau ada pulangan semua atau gimana Mas? Jadi kan pas udah kami netralisirkan yang di sana, kebetulan kerjaan kami kan udah mau siap. Jadi pas mau melanjutkan, mau lebaran. Jadi kami kan minta pulang dulu, lebaran mau dilanjutkan ke Kalbar. Cuman saya nggak mau karena udah saya alami di Kaltim tuh seperti itu. Saya nggak berani ke Kalbar kan gitu. Jadi pulang lah. Sampai rumah ya gitu juga Mas, tangan ini masih terasa. Dipegangin gitu Mas ya? Jadi telepon Mas Fajar, itulah telepon Mas Fajar, Bang, aku nih tanganku kayak gini Bang. Oh iya Bang, abang ambil aja ladaku, ada merica halus itu, taruh minyak makan Bang, bacakan selawat Bang. Seminggu Bang ya, harus rutin Abang. Ya alhamdulillah Mas. Jadi saya tanya, kenapa Bang tanganku kayak gitu? Nggak apa-apa, cuman kesleo katanya. Cuman itulah yang dibilang dia Mas. Jadi setelah kejadian itu Mas pulang lah semua ya Mas ya? Nggak berani lagi merantau ke Kalbar lagi ya Mas ya? Sebagian yang ke Kalbar karena karyawannya kan, kalau kita kan harian lepas. Iya. Jadi setelah kejadian itu Mas mempunyai cerita-cerita aneh lagi nggak Mas? Atau cukup sampai di sini saja Mas? Kalau itu udah pengalaman yang di Kalimantan ya cuman sampai situ aja Mas. Sampai di situ aja ya Mas ya. Baiklah Mas Edi, terima kasih banyak nih sudah berbagi cerita ke kenangan misteri ya Mas Edi ya. Baiklah teman-teman, begitu cerita misteri dari Mas Edi ya Mas ya. Cukup serem ya teman-teman ceritanya dari Mas Edi, dan cukup menegangkan juga buat bulu kuduk kita merinding nih teman-teman. Baiklah, mohon maaf ya teman-teman apabila kondisinya seperti ini. Kurang lebih kami mohon maaf, dan apabila kami mempunyai salah-salah kata gitu ya teman-teman, kami mohon maaf. Baiklah kalau gitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.